Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa makhluk yang Allah ciptakan di dunia, terutama makhluk hidup itu ada malaikat, ya, ada jin, ada manusia, ada hewan. Ya. Dari kalangan manusia itu ada yang taat kepada Allah, ada juga yang ingkar. Begitu juga makhluk yang bernama jin, itu ada yang taat kepada Allah, ada juga yang ingkar. Masing-masing dalam kehidupan di dunia mereka mengalami nasib yang hampir sama. Kesamaannya terletak di mana? Pertama, mereka hidup dan juga mereka mati. Ya, memiliki umur yang setara, maksudnya setara dengan manusia. Mereka hidup dan juga mereka mati, mereka butuh makanan juga. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu semuanya taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan tidak ada yang menentang kepada Allah. Ya. Di antara manusia dan jin, ya, maka Allah berikan hak yang sama juga, yaitu mereka diseru, ya, kepada Allah untuk mentaatinya. Jadi agama ini diseru oleh Allah kepada jin dan manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang, ya, atau di kalangan manusia ada orang yang taat kepada Allah dengan sempurna. Mereka dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dan menjadi makhluk atau manusia terbaik. Itulah para nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memiliki kedudukan terbaik. Ya. Kemudian dari kalangan manusia juga ada yang terburuk karena selalu menentang kepada Allah. Firman-firman Allah, menjadi musuh Allah. Ya. Manusia terburuk yang diciptakan Allah di bumi itu adalah Dajjal. Sedangkan dari kalangan jin itu ada jin yang baik, ada juga yang buruk, ya. Jin yang paling buruk, ya, itu yang disebut itu nanti dengan iblis, ya, atau pimpinannya ifrit. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam jin dan manusia terdapat sifat, ya. Di samping sifat baik ada juga sifat buruk. Sifat-sifat buruk yang melekat pada diri manusia dan jin itulah yang disebut dengan setan. Ya. Jadi setan itu adalah sifat-sifat buruk yang melekat pada manusia dan jin. Ya. Apa ciri setan itu? As-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil
fahsya. Jadi setan itu yang selalu menghembuskan dalam diri jin dan manusia supaya takut miskin, takut menjadi orang fakir. Ya. Yang kedua, membisikkan dalam diri manusia supaya manusia itu selalu berbuat fahsya, perbuatan yang menjijikan, perbuatan dosa. Makanya setan itu selalu berkolaborasi dengan nafsu. Inna nafsa la ammarotum bisu. Ya. Jadi setan itu mati apa tidak? Ya, setan itu tidak mati. Sepanjang masih ada jin, ada manusia, setan itu tidak mati. Karena apa? Dia telah meminta kepada Tuhan, kepada Allah, berdoa, anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Itu setan ya. Maka dikabulkan doanya, ya, dikabulkan permintaannya. Nah, Allah mengabulkan doa setan, permohonan setan. Setan minta kepada Allah aja dikabulkan. Fa innaka minal mundurin. Ya sudah, kamu akan saya tunda umurku. Dikabulkan oleh Allah. Jadi setan saja doanya dikabulkan, apalagi kita manusia. Maka jangan sungkan-sungkan berdoa. Itu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kalangan jin maka ada orang yang ada jin yang patuh. Ya, tadi ayatnya sudah disebutkan ya dalam sholat. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya, di kalangan kami, di kalangan jin itu juga ada orang-orang yang muslimuna, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang taat kepada Allah. Dan juga qasitun, orang-orang yang jin yang selalu menyimpang terhadap kebenaran. Jadi kalau ada orang selalu menyimpang kepada kebenaran, bisa jadi dia adalah kena jin. Ya, pengaruh jin kadang-kadang manusia bisa jadi secara dohir itu orang kena jin kesurupan ya. Pernah melihat orang kesurupan? Itu kena jin. Ya. Tapi ada juga yang tidak terlihat kesurupan, tapi malasan. Ya. Jadi hati-hati kalau orang malesan itu ya, males mau berbuat amal, males sekali, gak ada kekuatan, itu bisa jadi itu adalah kena jin juga. Ini hati-hati, perlu diruqyah. Salah satu cara meruqyah orang yang kena jin itu membaca surat jin. Ya, ya, itu salah satu surat ruqyah itu ya. Itu di antara beberapa cara atau surat-surat yang dibaca dalam meruqyah orang yang kena jin itu membaca surat jin. Nah, coba seringkali ya kita baca terhadap diri kita sendiri supaya jinnya hilang dalam diri kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Intinya kita manusia ya itu bisa jadi kemasukan jin ya. Oleh karenanya maka hati-hati selalu jaga bacaan Al-Quran dan juga landaskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, tidak digoda oleh jin kafir dan akhirnya kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min
dzalik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.